Kita bahas khusus untuk persediaan ini. Nah, kalau dia persediaan, gitu ya. Jadi nanti kita bedakan ya, klasifikasi persediaan itu bagaimana, bedanya apa, kemudian juga bagaimana aliran biayanya dan juga dampaknya ke laporan keuangan. Ya, kemudian juga kita akan lihat ya dampak dari kesalahan dari penilaian persediaan pada laporan keuangan ya. Dampaknya bagaimana? Dan juga menjelaskan analisa persediaan. Nah, jadi di sini kita lihat ya, bedanya persediaan itu untuk perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, bedanya adalah kalau perusahaan dagang namanya satu, yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagangan ya. Sedangkan manufacturing company terdiri dari 3, bahan mentah atau work in raw material, barang dalam proses atau disebut dengan work in process, dan juga barang jadi disebut dengan finished good. Nah, ini bedanya. Jadi kalau di dagang itu nggak ada dia bahan mentah ya, tidak ada barang dalam proses. Nah, itu di karakteristik di perusahaan dagang. Tetapi perusahaan dagang itu hanya menyajikan nilai persediaan yang disebut dengan persediaan barang dagangan. Nah, itu ya bedanya. Nah, sehingga dalam hal ini membedakan ya dalam penilaian, dalam perhitungan persediaan, gitu ya. Ini ada 2 metode pencatatan. Nah, jadi bedakan nantinya pencatatan persediaan dengan penilaian persediaan. Ya, beda antara pencatatan persediaan dengan penilaian persediaan. Nah, yang kita bahas di depan ini adalah pencatatan persediaan. Bagaimana kita idealnya mencatat persediaan? Nah, secara internasional diakui 2 metode pencatatan persediaan, yaitu perpetual system dan periodical system. Ya, perpetual system itu mengandalkan pada cek keakuratan catatan persediaan. Nah, itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, dibedakan ya jumlah persediaan yang tersisa, gitu ya, atau juga barang yang dalam hal ini hilang, gitu ya, atau juga barang yang dalam hal ini sudah terjual, gitu ya. Jadi metode perpetual itu karakteristiknya. Sedangkan sistem periodik itu mengandalkan berapa nilai persediaan yang ada di tangan. Nah, jadi tidak memandang gitu ya rusak atau tidak, gitu ya. Jadi dalam hal itu menentukan persediaan itu adalah berapa yang ada di tangan. Yang di tangan di sini maksudnya di gudang, gitu ya, di tempat penyimpanan persediaan barang dagangan. Artinya apa? Artinya persediaan barang dagangan dengan sistem periodik itu hasil dari ya yang namanya pemeriksaan fisik persediaan atau disebut dengan stock of name. Nah, persediaan barang dagangan ini nantinya dalam satu periode itu menghasilkan apa yang disebut dengan cost of goods sold. Nah, jadi harga pokok penjualan barang dagangan. Ya, cost of goods sold. Nah, itu karakteristik sistem periodik. Ya, karena sudah ditentukan nilai persediaan yang ada di tangan. Ya. Nah, dalam penilaian persediaan, gitu ya, itu ada yang namanya perhitungan fisik atau the taking of physical inventory, perhitungan fisik. Jadi perhitungan fisik didapatkan dari mana? Dari perhitungan ya, dari jumlah yang ditimbang ya atau jumlah yang sudah diukur dari masing-masing setiap persediaan tersebut. Dan inilah yang nantinya disajikan ya di dalam periode akhir akuntansi. Ya, yang dihitung yang difisik itu. Kemudian juga persediaan juga dikenal ada yang namanya good in transit. Ya, barang yang transit. Ya, artinya belum sampai di gudang tetapi sedang di jalan. Itu namanya good in transit. Makanya good in transit itu sifatnya adalah not received, ya belum diterima, not yet received. Dan juga sold good not yet delivered, barang yang dijual itu belum sampai, artinya sedang di jalan ya, sedang di angkutan. Nah, itu namanya good in transit. Dalam perhitungan fisik dikenal tidak? Nggak dikenal ya. Nanti disajikan namanya good in transit.
Ya, misalnya pada tanggal 31 Desember sedang pengiriman, ya. Pada saat itu juga ada perhitungan fisik, maka dihitung ya good in transit. Jadi good in transit itu masuk di dalam nilai persediaan dengan judul khusus, ya. Itu dia. Dan dalam persediaan, ya, menyambung dari topik kita minggu lalu, gitu ya, ada dikenal dengan ongkos angkut. Nah, ongkos angkut dengan kriteria. Kriterianya adalah FOB shipping point dan juga kriterianya adalah FOB destination. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita udah lihat ya, FOB shipping point itu kriterianya adalah ya ketika sampai di angkutan. Ya, maka dalam hal itu bukan lagi tanggung jawab si penjual ya. Sedangkan FOB destination menunggu sampai di gudang si pembeli. Ya, itu tanggung jawabnya si penjual ya. Nah, karakteristiknya beda seperti itu. Oke. Nah, ini apa jawabannya? Ada kuis. Ya, good in transit ya harus masuk di dalam nilai persediaan pembeli ya. Ketika apa? Ya, apakah yang A ketika angkutan publik ya sudah sampai pada penjual atau juga masih pada pembeli atau juga masih dalam syarat FOB destination atau juga masih dalam syarat FOB shipping point. Nah, jadi good in transit diakui sebagai shipping point. Shipping point. Artinya, kalau dia shipping point, ya ini. Gitu ya. Artinya udah tanggung jawabnya si pembeli. Gitu ya. Udah tanggung jawabnya si pembeli barang itu di jalan. Jadi boleh dimasukkannya pada nilai persediaannya. Oke, kemudian juga dalam persediaan dikenal ada apa yang dikatakan dengan consigned good atau orang bilang namanya barang konsinyasi, barang titipan ya. Jadi barang yang di tangan pihak lain yang tujuannya adalah untuk dijual, di mana pihak lain mendapatkan fee, tapi bukan pemilik barang yang bersangkutan. Nah, itu namanya consigned good. Ya, many car, ya, boat atau juga dealer ya, itu sistemnya semuanya konsinyasi. Ya, misalnya apa gitu ya. Contoh aqua galon gitu ya. Nah, aqua galon itu sistemnya konsinyasi. Yang kita beli airnya gitu kan, tapi galonnya masih punya aqua gitu kan. Atau juga misalkan showroom mobil. Ya, showroom mobil itu mobilnya semuanya masih milik agen merek pemegang ATPM misalnya ya. Sementara si dealer bertugas menjualkan ya dengan mengharapkan fee. Itu namanya consigned good gitu ya. Atau misalnya teh botol sosro gitu kan. Dia jual teh gitu ya. Yang dijual airnya. Botolnya masih milik perusahaan, tapi teh botolnya udah ada di kios-kios gitu ya. Itu namanya consigned good. Nah, ini coba apa ya dibaca dulu gitu ya. Soal Deng mengimport ya, Deng import gitu ya, melakukan perhitungan nilai persediaannya. Bahwasanya nilai persediaannya 2.000 yen ya atau yuan ya. Ya, 2.000 yuan ya. Bahwasanya kita mendapatkan informasi sebagai berikut yang dampaknya kepada nilai persediaan barang dagangan. Ya, dalam hal ini Deng punya nilai persediaan barang titipan yang nilainya 15.000. Artinya dia punya barang konsinyasi 15.000. Oke. Kemudian juga perusahaan melakukan perhitungan harga pokok pembeliannya, nilainya 10.000. Di mana kategorinya syaratnya adalah FOB shipping point. Kemudian juga perusahaan juga tidak melakukan perhitungan ya atas barang yang dijual senilai 12.000 ya. Di mana 12.000 itu dikategorikan sebagai kategori barang transit atau juga barang sedang dalam perjalanan. Maka hitungannya ya ini. Jadi dikurangkan ya
dikurangkan ya dari nilai barangnya. Kalau dia konsinyasi dikurangkan, kemudian juga nilai pembeliannya dengan FOB shipping point harus ditambahkan nilai persediaan, dan juga ada koreksi ya. Jadi nilai yang ada di total seluruhnya adalah 195.000 gitu ya. Nah, jadi dihasilkan dari 200 dikurang 15 dikurangi 10.000. Nah, jadi itu. Jadi bukanlah 200.000 nilai persediaannya, tetapi ya 195.000. Nah, silakan Bapak Ibu analisa dulu ya. Kita apakan dulu ya. Silakan dibaca dulu sekitar 5 menit atau 7 menit. Silakan. Ya, dibaca dulu.
Ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, bagaimana menerapkan biaya ya pada nilai persediaan tersebut ya dan dampaknya kepada laporan keuangan ya. Jadi membiayakan. Nah, jadi dalam perhitungan biaya di semua biaya atau juga seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehan barang dan jasa itu dimasukkan gitu ya di dalam nilai persediaan. Dan juga biaya atau juga unit cost gitu ya dari kuantitas dari nilai persediaan tersebut itu menghitungnya bisa dengan metode specific identification 1 atau juga metode asumsi unitnya masuk atau disebut dengan metode FIFO atau juga metode average ya. Jadi untuk untuk perhitungan unitnya ya bisa menggunakan dengan identifikasi khusus dan juga metode aliran biayanya yaitu berdasarkan pada FIFO atau juga berdasarkan pada average gitu ya. Nah, ini contohnya metode specific identification Bapak Ibu ya. Jadi ada TV gitu ya. TV Griffiths TV Company ya, dia menjual TV. Griffiths TV Company membeli 3 unit TV ukurannya 50 inci di mana harganya beda-beda. Satu harganya 720 ya, satu 750 ya euro gitu ya dan juga 800 euro. Selama tahun tersebut gitu ya, Griffith menjual nilainya 1.200 di mana diasumsikan nilai pembeliannya itu tadi ini ya. Yang 720 tanggal 1, yang tanggal 5 750 ya, yang tanggal 22 800 gitu ya. Nah, maka pada Juni 1 gitu ya, pada tanggal 1 Juni gitu ya, ketika dia menjual 2 TV gitu ya, maka kalau dia metode specific identification ya dari mana? Dari mana 1.200 ini gitu ya? Kira-kira. Kalau ditotalkan berapa ini? Ya kenapa dia misalnya 2 TV itu harganya 2.400. Nah, kira-kira gimana? Bapak Ibu. Nah, jadi metode specific identification ya dari harga 720 dari harga tanggal 3, tanggal 5 gitu ya. Nah, di sini dihitung harga pokoknya. Jadi 720 ya, 720 dengan 800 ya. Jadi ini 1520. Jadi 1520 sebagai nilai persediaan akhir ya dengan nilai persediaan awalnya persediaan akhirnya 750 gitu ya. Jadi 750 persediaan akhir, harga pokoknya 1520 gitu ya. Nah, jadi di sini dengan metode spesifik identifikasi ya biaya-biaya tersebut secara khusus ya dibiayakan. Nah, jadi secara khusus dibiayakan dan dianggap sebagai total cost dari suatu nilai persediaan akhir. Artinya dengan metode specific identification ini relatif gitu ya. Artinya menggunakan asumsi, jadi asumsi biayanya berdasarkan pada unit yang terjual gitu ya. Jadi maka disebut dengan metode specific identification. Jadi dia harganya 2.400 itu didapatkan dari 1.200 gitu ya tersebut. Nah, sedangkan metode FIFO ya first in first out gitu ya. Ini aliran biayanya ya berdasarkan pada ya does not need ya consistent with the physical movement of the good. Ya artinya aliran biayanya berdasarkan pada ya perubahan secara fisik dari nilai barangnya. Gitu ya. Contoh
Link elektronik ya, dalam hal ini memiliki barang persediaan sebagai berikut. Tanggal 1, persediaan awalnya 10 unit, gitu ya. Dengan harga per unitnya 100, maka total unitnya nilainya 1000. Tanggal 15 beli 20, harga per unitnya 110, total cost-nya 2.200. Tanggal 24, ya nilai unitnya 30 dengan harga jumlah seluruh unitnya 30 unit, harga per unitnya 120. Nah, dan nilai totalnya 3.600. Tanggal 27 ya dibeli 40 dengan harga per unitnya 130, ya total cost-nya 5.200. Jadi kalau misalkan dihitung total per unit ya seluruhnya, maka ini dijumlahkan 12.000 gitu ya. Sedangkan unitnya 100 gitu. Jadi kalau misalkan harga dengan metode rata-rata udah dapat ditentukan ya. 12.000 dibagi 100 misalnya. 12.000 dibagi 100 berapa itu? 120, Pak. Ya, 120 per unitnya kalau metode rata-rata. Nah, sedangkan ini diminta adalah metode FIFO, ya first in first out. Jadi harga mana yang dipakai? Nah, jadi harga yang dipakai, nah ini kalau misalkan persediaan akhirnya 45, maka unit barang yang siap dijualnya, yang sudah terjual 55, ya artinya kan punya barang 100, nilai persediaan akhirnya di gudang tinggal 45, berarti yang terjual 55 ya. Nah, sedangkan dengan metode FIFO ini ya diasumsikan biaya adalah cost of earliest good purchase. Ya, harga itu adalah harga masuk awal yang dihitung sebagai harga pokok jual. Nah, itu ya. Dihitung sebagai first to be recognized determining cost of goods sold ya, sebagai harga pokok jual. Nah, itu contohnya inilah ya. Jadi kalau misalkan kita jualnya gimana ya? Jualnya nah, jadi misalkan terjual 200. Nah, terjual 40. Maka 40 itu harga mana? Ya, keluarkan dulu yang 10. Karena kan first in ya. Artinya first tanggal pertama. Nah, tanggal pertama yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan jual 40, berarti 10 unit dijual, kalikan harganya 100, kemudian 20 dikalikan harganya 100, 110 ya. Baru kekurangannya 10. Nah, 10 dari tanggal 24. Ya, jadi 10 kali 120. Nah, jadi total harganya adalah harga dari 10 kali 100, 20 kali 110, dan juga 10 kali 120. Nah, itu. Nah, jadi kalau untuk menghitung persediaan akhirnya ya, nilai persediaan akhirnya berapa? 40. Ya kan, kalikan 130, 5.200. Lalu tanggal 24, ya dijual apa ya, 45, maka 5 dikalikan 120, maka 600 ya. Jadi total nilai persediaan akhirnya 45 dikalikan jumlah 5.200 tambah 600 yaitu 5.800 ya. Jadi harga pokoknya adalah 12.000 gitu ya. Maka dikurangkan dengan persediaan akhir, maka dapatlah harga pokok penjualannya sebesar 5.200. Nah, jadi ingat ya, bahwasanya prinsip dari FIFO itu adalah ketika terjadi penjualan, ya, ketika terjadi penjualan adalah harga tanggal 1 Januari, harga tanggal 15 April. Artinya yang pertama masuk, dikeluarkan barangnya sebagai penentuan dari harga jualnya ya. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan, silakan. Pak, tadi kan yang Pak mau nanya. Ya. Tadi yang metode sebelum FIFO dan sebelum average, Pak, yang ditetapkan harganya 1.200 untuk satu unitnya. Sementara tadi kan ini Pak, sementara kan dari situ kita dapat COGS-nya itu 1.500 sekian, Pak. Tapi kenapa dianya malah 1.200 ya, Pak, jadinya? Mobil Hani itu belum punya semua modal. Pintu mobil apa? Mobil Hani. Pinjam 0,6. Nah, ini Pak. Ya, artinya kalau dia specific identification,
nggak mengikuti aliran harganya apakah pertama masuk atau juga pertama keluar. Nah, itu ya. Jadi mau dipakai harga tanggal 3 Februari, oke. Mau dipakai tanggal 22 Februari, ada pertimbangan khusus. Ya, namanya specific identification. Nah, kalau dia FIFO, kalau FIFO tadi kan dia harus harga tanggal 3 Februari. Lalu harga tanggal 5 Februari, itu harus. Karena tidak ada pertimbangan khusus, ya, identifikasi khusus dari barang itu. Ya bisa aja gitu kan. Bisa aja dengan metode specific identification ini 1.200 karena apa? Karena pasar menginginkan ya barang yang masuk tanggal 3 itu speknya berbeda sedikit dengan harga tanggal 5 sehingga nilai jualnya khusus gitu kan, karena di perkembangan harga gitu kan itu berbeda-beda. Nah, jadi dengan metode spesifik identifikasi khusus tanpa memikirkan aliran tanggalnya, tetapi ada hal-hal khusus yang dipertimbangkan. Apakah dia mau pakai 750, setelah itu harga 800. Nah, itu metode itu adalah tergantung pada identifikasi yang sudah ditentukan oleh si penjual ya dalam menentukan harganya. Jadi nggak mengikuti rata-rata, tidak mengikuti tidak mengikuti FIFO gitu ya. Jadi di situ specific identification itu misalnya kalau misalnya showroom mobil gitu ya. Nah, showroom mobil itu kebanyakan dia specific identification dan bukan dia pakai FIFO itu atau metode rata-rata. Kenapa? Ya kenapa dia tetapkan harga mobil Innova warna hitam dengan Innova warna merah berbeda? Karena identifikasi khususnya peminat warna hitam lebih banyak dibanding yang warna merah. Maka dia tetapkan harga Innova yang warna hitam ya sebagai harga jualnya, misalnya seperti itu. Nah, itu dia metode specific identification yang berbeda dengan metode FIFO tadi. Kalau dia FIFO bukan berdasarkan pada ya karakteristik kuantitas ya, tetapi terkait dengan aliran harganya. Nah, makanya di sini tuh ya 1.200 ini adalah ya kekhususan harga. Nah, itu dia. Ya, khusus harga ya. Mau dia tetapkan harga pokok 720, kenapa nggak 750 ya? Ya karena ada kekhususan. Nah, itu. Kira-kira kalau dalam ketentuan perpajakan perusahaan pakai apa? Tergantung gitu kan. Kalau dia perusahaan dagang pasti pakai metode rata-rata ya kan. Kalau perusahaan pakai metode FIFO pasti nanti disuruh konversi. Gitu kan. Disuruh konversi pakai metode rata-rata. Nah, daripada konversi maka perusahaan di laporan keuangannya dia pakai metode rata-rata. Nah, itu. Walaupun di ketentuan peraturan perpajakan ya boleh perusahaan itu mau menganut dia metode FIFO ya, atau juga metode rata-rata ya. Yang penting dituangkan di catatan di note explanatory, catatan atas laporan keuangan perusahaan. Nah, itu. Kalau dulu ya masih ada metode LIFO, less in first out gitu ya. Cuman less in first out itu sudah tidak recommended internasional gitu ya. Artinya internasional itu banyaknya average gitu ya, FIFO atau juga specific identification. Ya, kalau dulu masih boleh yang namanya LIFO ya. Jadi harga LIFO itu harga terakhir. Ya, harga terakhir. Nah, kalau di metode average tadi itulah ini ya. Jadi dirata-ratakan 12.000 dibagi 100 ya. 12.000 ini dibagi 100. Jadi harganya 120 per unit. Nah, 120 per unit itu karena dijual 45, makanya 45 dikali 120, 5.400. Harga pokoknya 12.000 ya, 12.000. Ya, maka harga jualnya 5.400, maka nilai presiden akhirnya 6.600.
100. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di metode average. Jelas? Nah, jadi average ini memang ini yang banyak diadopsi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Coba aja nanti lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public, perusahaan dagang ya. Metode penilaian presidennya pakai apa? Nah, pasti metodenya kami menganut metode average method. Kami menganut metode average method dan lain-lain. Nah, dampaknya ke laporan keuangan bagaimana? Ya, dampaknya adalah ke pajak satu dan juga ke laporan keuangan. Nah, di sini ada dua asumsi yang digunakan. Perusahaan Lenovo. Nah, perusahaan Lenovo menggunakan metode pencatatannya dengan metode penilaiannya dengan metode average. Sementara Yingli Solar menggunakan juga average. Tetapi untuk nilai persediaan, average untuk nilai hal tertentu ya pada raw materialnya dan juga menggunakan FIFO ya untuk nilai persediaannya secara keseluruhan ya. Jadi dampaknya bagaimana? Ya dampaknya seperti ini, Bapak Ibu ya. Terlihat laba bersihnya kalau menggunakan FIFO dengan metode average mana yang lebih tinggi? FIFO, Pak. FIFO ya kan? FIFO, Pak. Ya, push in push out lebih tinggi labanya. Kenapa? Karena harga di awalnya lebih kecil, Pak. Ya, karena karena kan kita kan mengikuti cenderung harga itu naik ya kan? Ada nggak cenderung harga turun? Jarang ya kan? Harga-harga itu menaik ataupun tetap. Misalkan beras, ya kan harga beras itu naik atau turun? Naik gitu ya. Artinya apa? Di dunia ini cenderung inflasi dibanding deflasi. Ya kan? Cobalah dicek data BPS. Ya data BPS itu kebanyakan kota di Indonesia itu inflasi atau deflasi? Inflasi kan gitu kan? Hanya kota tertentu saja yang deflasi. Ya artinya apa? Ya kalau dia cenderung diasumsikan inflasi, maka cenderung harga naik. Nah kalau dengan metode FIFO, ya maka harga yang lama itu akan lebih rendah barangnya. Ya makanya akan menghasilkan harga pokok yang rendah. Ya kalau dia menghasilkan harga pokok yang rendah, maka labanya tinggi, gitu ya. Nah itu. Sementara kalau dia metodenya rata-rata, ya harga yang tertinggi dengan harga yang terendah dirata-ratakan. Ya makanya labanya pasti lebih rendah karena harga-harga tinggi itu masuk sebagai pemerata ya dari nilai keseluruhannya dibagikan secara prorata. Ya maka dampaknya kalau metode FIFO perusahaan itu laba bersihnya tinggi dibanding metode average. Walaupun kebanyakan perusahaan pakai average. Nah, walaupun kebanyakan perusahaan pakai average. Gitu ya. Jadi kalau ke pajak dampaknya bagaimana? Nah, perusahaan yang pakai FIFO pajak terutangnya lebih besar dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode rata-rata. Ya kan? Ya, pasti lebih tinggi pajak yang terutang. PPh pasal 25. PPh pasal 25 negara akan untung, ya, kalau misalkan seluruh perusahaan wajib pakai metode FIFO. Ya, tetapi perusahaan rugi, gitu kan? Ya perusahaan rugi. Kami kan pakai ini kan Pak negara dalam keadaan inflasi. Ya sementara kalau dia keadaan inflasi, kenapa nggak dimasukkan? Nah kalau dia dimasukkan berarti metode rata-rata yang lebih apa gitu ya, yang lebih andal. Nah itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi di sini. Nah itu ya dampaknya ke laporan keuangan. Jadi ending inventory-nya tinggi. Ya kenapa? Di ending awalnya udah apa gitu ya? Artinya harga-harganya sudah rendah di awal dengan metode FIFO. Nah, jadi dampaknya ya major advantage ya.
keuntungan dengan metode FIFO dalam suatu periode ya mempertimbangkan faktor inflasi. Dan juga alokasi biaya itu akan disajikan ya berdasarkan pada nilai biaya yang terkini. Nah, itu ya. Dan juga dengan metode rata-rata ya masa inflasi dan juga biayanya itu akan dialokasikan secara pro rata. Nah, itu ya. Dampaknya ke pajak ya tentu saja metode kalau di DJP Direktorat Jenderal Pajak selalu menginginkan ya perusahaan pakai FIFO dibanding dengan metode average. Nah, artinya apa? Average itu lower income tax. Nah, sementara FIFO itu higher income tax. Nah, itu kata kuncinya. Ada yang mau diskusi? Silakan. Nah, kalau metode specific identification tadi gimana? Jarang-jarang perusahaannya kan pakai metode specific identification. Hanya yang mau itu pakai showroom, ya, showroom mobil atau toko TV, ya, toko elektronik. Nah, itu pakai metode specific identification. Nah, kalau dia toko elektronik kan jarang yang besar, gitu ya. Atau juga apa tadi ya? Ya jarang lah, gitu ya. Artinya dampaknya ke pajak ya dominan ya metode FIFO yang menguntungkan dibanding metode average. Nah, itu. Nah, dengan menggunakan asumsi tersebut gitu ya, maka ya akan bisa dibandingkan ya, ada comparability dan juga secara konsisten itu perusahaan akan melakukan pembebanan nilai persediaannya dan dampaknya pasti kepada laba ruginya. Apakah laba ruginya tinggi atau laba ruginya rendah. Nah, kita lihat soal ya. Metode aliran biaya yang sifatnya paralel berdasarkan pada aktual fisik aliran barang dagangan disebut dengan metode FIFO ya. Artinya dia paralel itu artinya apa? Ya, paralel mengalami apa ya? Beli banyak harganya naik, dalam hal ini apa ya? Cenderung mengikuti keadaan inflasi, paralel ya, paralel dengan inflasi. FIFO. Nah, ini ada contoh soal ya. Persediaan barang dagangan awalnya 4.000 unit, harga per unit 3. Nilai pembeliannya 6.000 unit, harganya 4. Nilai penjualannya 7.000 unit, harganya 12 ya. Sajikanlah dengan metode FIFO dan juga metode average dari soal ini. Nah, jadi kalau untuk beginning 4.000, ya purchase-nya 6.000, sales-nya 7.000. Nah, jadi di situ beginning-nya 4.000 kali 3, 12.000, purchase-nya 6.000 kali 4, 24.000. Ya. Kemudian ending inventory-nya ya, ya 12.000, ya 12.000 dikurangi dengan cost of goods sold 36.000, maka dapatlah cost of goods sold-nya 24.000 ya. Ini dengan metode FIFO ya, harga pokoknya 24.000. Kalau dengan metode average, harga pokoknya berapa? 25.200. 25.200 dengan 24.000. Artinya lebih tinggi mana harga pokoknya? Harga pokoknya akan lebih tinggi metode average dibanding metode FIFO. Otomatis labanya akan semakin besar dengan metode FIFO dibanding dengan metode average. Dampaknya ke pajak, ya pajak yang perusahaan yang menggunakan metode FIFO, setoran pajak terutangnya lebih besar dibanding perusahaan yang menggunakan metode average. Nah, ini Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang kita diskusikan di sini. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Kemudian kita lihat bagaimana dampak ya kesalahan penilaian persediaan pada laporan keuangan. Nah, jadi dampaknya kesalahan penilaian disebabkan karena salah hitung satu ya. Failure to count ya salah hitung atau juga salah menentukan harga yang benar.
Kemudian juga not properly, tidak lengkapnya ya pengakuan atas barang yang dikirimkan, atau juga tidak lengkapnya informasi mengenai status barang dalam transit. Dan juga dampak dari hal itu kepada laporan keuangan, ya bagaimana? Ya, artinya kalau salah hitung gimana? Kalau salah harga bagaimana? Ya kalau juga salah penilaian barang good in transit itu bagaimana? Nah, jadi untuk menghitung apa ya dampaknya ke laporan keuangan, ya artinya persediaan barang dagangan awal tambah harga pokok pembelian dikurang persediaan barang dagangan akhir, itulah harga pokok penjualan ya. Nah ini udah rumus baku Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara menentukan harga HPP? HPP itu adalah persediaan barang dagangan awal tambah harga pokok dikurang persediaan akhir, itulah HPP. Nah jadi kalau misalkan understate beginning inventory, nilai persediaan barang dagangan awalnya lebih rendah, dimasukkan di laporan keuangan, artinya beginning inventory-nya lebih rendah. Ini. Maka harga pokoknya apa? Harga pokoknya terlalu tinggi. Nah, jadi dia harga pokoknya akan lebih tinggi. Ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Nah, jadi understate harga pokoknya. Kalau dia harga pokoknya tinggi, maka labanya cenderung tinggi, gitu ya. Gitu. Artinya di sini kemudian juga overstate beginning inventory, nilai persediaan barang dagangan awalnya disajikan lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Ya dampaknya kepada harga pokok bagaimana? Harga pokoknya juga terlalu tinggi. Kalau dia harga pokok tinggi udah pasti laba rendah. Ya, labanya rendah. Artinya apa? Antara harga pokok dengan laba bersih itu selalu berbanding terbalik. Nah, jadi ini sering juga nih kalau diuji ya Bapak Ibu ya untuk penilaian persediaan. Ya. Kalau ada ujian ya, kalau kita ditanyanya, jika harga pokoknya tinggi maka pasti laba lebih rendah. Ya, kalau harga pokok tinggi pasti laba lebih rendah. Nah itu. Jadi understate ending inventory, ya terlalu tingginya, ya terlalu rendahnya nilai persediaan barang dagangan akhir ini ya. Ending inventory-nya maka dampaknya cost of goods sold-nya tinggi. Kalau dia cost of goods sold-nya tinggi, laba rendah. Ya kalau misalkan persediaan barang dagangan akhirnya lebih lebih tinggi gitu ya, maka labanya maka harga pokoknya lebih rendah ya, dan harga net laba bersihnya lebih tinggi. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Nah ini dampaknya ya. Income statement effect ya. Jadi inventory error effect the computation of goods sold net income ya. Jadi dampaknya ke laporan keuangan. Ada yang mau kita diskusikan silakan. Lanjut ya. Nah, jadi dampaknya ini lah. Jadi understate itu memang idealnya laporan keuangan itu perbandingannya 2 tahun gitu ya. Ya artinya harus ada pembanding dari tahun sebelumnya. Nah, jadi 2019 ya 2019 harusnya 25.000 labanya ya. 2020 harusnya 10.000. Ya artinya apa? 2019 labanya lebih tinggi ya. Disebabkan karena apa lebih tinggi? Karena ada salah hitung salah hitung laba bersih. Ya, jadi laba bersihnya terlalu rendah ya, harusnya 25.000. Sebelumnya dicatat 22.000. Begitu juga di 2020 ya, terlalu tinggi menghitung laba bersihnya. Laba bersihnya 13.000 harusnya 10.000 ya. Itu dampaknya kalau salah hitung dari harga pokok, Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, ini ada question.
Understanding ending inventory will overstate. Ya. Nilai persediaan akhir akan disajikan lebih tinggi. Dampaknya kemana? Ending inventory overstate. Nah, coba lihat ini rumus. On ending inventory overstate. Ya, ending inventory overstate. Ya, net income-nya overstate. Good cost of goods sold understate. Ya. Jadi perbandingannya selalu ke cost of goods sold gitu ya. Ending inventory itu kan ini tadi dia. Nih. Untuk menentukan nilai harga pokok. Ya, berikutnya. Nah, dampaknya ke neraca. Kalau tadi kan dampaknya ke laba rugi gitu ya. Nah, jadi untuk nilai persediaan akhirnya yang terlalu tinggi, maka asetnya terlalu tinggi ya. Dampak ke utangnya tidak ada. Dampak ke ekuitasnya terlalu tinggi. Kalau nilai persediaan akhirnya terlalu rendah, asetnya terlalu rendah. Dampaknya ekuitasnya terlalu rendah juga. Nah, jadi dampaknya ke neraca, ya kalau misalkan ending inventory-nya tinggi, asetnya tinggi. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi untuk ini. Jadi kalau dampaknya ke neraca itu kita ingat accounting equation ya, aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, silakan Bapak Ibu. Oke, berikutnya soal ya. Visual design ya. Visual design menyajikan terlalu tingginya nilai persediaan akhir 2019 senilai 22.000. Ya, dampak dari kesalahan tersebut pada penilaian sistem persediaannya dan juga ke harga pokoknya dan juga ke ekuitas perusahaan. Nah, jadi ending inventory 2019 itu ya ini dia ya, apabila terlalu tinggi ya di 2020 no effect. Ya, kalau cost of goods sold-nya terlalu rendah pasti ada. Oke. Kalau owner's equity-nya terlalu tinggi gitu ya, maka 2020 nggak ada dampaknya. Jadi yang sifatnya overstate ya, baik itu inventory ya, cost of goods sold atau juga ekuitas itu tidak berdampak ya di tahun yang akan datang. Kalau terjadinya overstate ya. Kalau understate baru ya, salah terlalu rendah menghitung ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Baik. Nah, sekarang kita lihat analisa persediaan barang dagangan ya. Artinya analisa persediaan. Nah, jadi dalam analisa persediaan di sini ya kita gunakanlah data laporan keuangan. Pertama, data statement of financial position didapatkan. Kemudian data laba rugi didapatkan. Nah, jadi dalam hal ini ada 3 harus yang diungkapkan. Yang pertama adalah klasifikasi persediaan yang utama, kemudian juga basis akuntansinya, dan juga basis penilaian persediaannya, apakah metode FIFO, average ya. Nah, juga di sini ada dikatakan dengan lower of the cost net realizable value. Artinya nilai persediaan itu diakui lebih rendah dari harga pokoknya. Ya, artinya apa? Disebabkan ya karena adanya penurunan nilai dari nilai persediaannya. Jadi di situ adanya perhitungan kembali nilai persediaannya berdasarkan pada lower of cost ya, atau juga net realizable value. Jadi net realizable value di sini NRV gitu ya. Net realizable value ini ya. Lower cost and net realizable value.
Jadi net realizable value itu situ misalkan TV gitu ya. Ya ini sifatnya untuk net realizable value itu untuk barang-barang elektronik ya. Karena apa? Barang-barang elektronik ini cepat kali turun nilainya. Ya kan? Atau juga mobil bekas. Ya kan, mobil bekas itu resiko turun nilainya besar. Makanya kalau showroom itu dia beli mobil bekas nggak mau tinggi-tinggi. Kalau saya tinggi saya rugi Pak katanya. Kenapa? Ya karena dia jual kan belum tentu apa kan cepat terjual. Sementara penyusutannya keluar merek baru, resikonya dihadapi besar, gitu kan. Nah artinya penggunaan penilaian lower of cost net realizable value itu lazim pada hal-hal yang tersebut ya. Misalnya TV flat ya. TV flat 100 unit, harga pokok awalnya 600 per unit. Tapi setelah dinilai kembali ya 550. Nah, jadi nilai stoknya adalah TV flat itu 55.000, turun dia 50. Kenapa turun? Ya, kenapa turun? Nah, jadi sini perbandingan antara nilai harganya, artinya harga cost dengan nilai realisasi bersih per unit. Nah, jadi artinya TV flat itu kalau kita punya barang elektronik lebih bagus cepat jual. Ya kan, untung tipis nggak masalah. Yang penting cepat jual. Ya disebabkan karena apa tadi gitu ya? Karena perkembangannya risiko penurunan nilainya juga besar. Ya kan, kalau misalkan kita jual casing HP itu lebih beresiko lagi gitu kan. Ya lebih beresiko, lebih apa ya? Artinya nilai persediaannya lebih tepat ya dengan lower cost of net realizable value ya, pendekatan kalau kita mau menghitung nilai apanya ya, nilai realisasi, nilai harganya sebenarnya ya untuk yang seperti itu ya, showroom mobil atau juga jual HP ya, atau jual casing HP gitu kan, itu resikonya besar penurunan nilainya. Satelit radio gitu ya. Nah, bisa aja harganya pun juga naik. Nah, tetapi untuk barang elektronik ya kebanyakan turun ya. Nah, itu. Jadi analisanya di situ adalah analisa high inventory level ya, harga yang tertinggi. Jadi harga yang tertinggi kalau dilihat ini tadi hanya satelit radio aja yang harganya tinggi ya, naik ya 104. Yang lainnya dengan DVD ya. Ya dengan DVD unitnya 3.000 ya. Ini, harga per unitnya 6 ya, sebelumnya 5. Nah, kemudian dalam menilai persediaan ya, ada metode inventory turnover. Nah, jadi inventory turnover itu adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan itu, kalau inventory turnover-nya tinggi, bagi kinerja marketing, itu baik atau kurang baik? Misalkan inventory turnover bulan lalu 5, inventory turnover bulan November 6. Nah, jadi kinerja marketing bagaimana? Naik atau turun? Naik, Pak. Naik ya. Ya, artinya apa? Perputaran persediaannya tinggi gitu kan. Artinya yang jual itu pun juga kencang. Gitu ya. Di inventory turnover-nya perputarannya tinggi. Kalau dia perputarannya rendah berarti tidak ada penjualan. Artinya penjualannya nggak jalan, tersendat. Nah, days in inventory. Nah, jadi jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Nah, jadi kalau dia days in inventory-nya tadi tahun 2020 misalnya 6, tahun 2019 5. Maka kinerja marketingnya gimana? Menurun, Pak. Menurun ya. Artinya days in inventory ini harapannya angkanya lebih rendah.
Ya kan lebih rendah. Artinya apa? Cepat jualnya. Dalam hitungan 1 minggu terjual 1. Ya kan? Sebelum Covid ya 1 minggu itu terjual 2. Tapi setelah Covid 1 minggu terjual 1. Ya berarti days in inventory-nya lebih tinggi sebelum Covid. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan days in inventory-nya lebih tinggi sesudah Covid, nah itu prestasi juga ya bagi bagian penjualan. Nah, jadi analisanya inilah ya contohnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi Esprit Holding melaporkan pada laporan keuangannya nilai inventory-nya ya 3.209 miliar Hong Kong ya. Pada nilai persen akhirnya 3.254. Harga pokoknya 12.070. Nah, maka dalam hal ini hitunglah inventory turnover. Nah, jadi inventory turnover-nya 3,7. Ya, 3,7. Ya, artinya apa? Dia butuh 3,7 hari. Ya, dalam waktu 3 hari 7 jam dia akan menjualkan barang dagangannya. Artinya barang itu terjual dalam jangka 3,7 hari. Artinya tidak lama-lama barang itu ngendap di gudang. Dengan apa ya? Dalam jangka waktu 3 hari udah terjual barangnya. Itu maknanya ya. Dari inventory turnover. Kalau dia apa ya? Days inventory-nya ya 98,6 hari untuk seluruhnya ya. 98,6 hari. Setahun ya, artinya 3 bulan ya. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah udah jual ya, udah terjual barangnya. Jadi nggak sampai mengendap tahun ya. Apakah mau kebijakannya diskon gitu kan? Apakah mau kebijakannya event gitu ya, buat event, atau apakah kebijakannya buat apa ya, penawaran ke rumah-rumah gitu ya. Nah, jadi inventory turnover itu tergantung dari kegiatan marketing. Nah, lower cost of net realizable value ya, dalam inventory turnover ini kita lihat contohnya ya. Gas, wood, and juga pellet. Jadi gas, wood, and pellet ini ada yang turun, gas turun, wood naik ya, pellet turun. Nah, jadi berapa selisihnya? Nah, jadi di situ ini 79.000 ya harganya, sedangkan ini 250.000 ya, sedangkan pellet dia 101.000. Jadi total inventory amount-nya adalah 430.000. Oke. Inventory turnover, nah ini hitungannya. Jadi dapat dari mana? Jadi untuk menghitung inventory turnover punya pembanding ya, artinya data tahun lalu. Ya, jadi 1 juta. 1 juta adalah harga pokok 2019 dibagi dengan persediaan barang dagangan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Ya, dapat 4. 2020 ya, persediaan harga pokoknya 910 ditambah persediaan barang dagangan awalnya 210 ditambah dengan nilai persediaan akhirnya. Jadi dapatlah 7. Jadi sekarang inventory turnover-nya lebih baik mana? 2019 atau 2020? 20, Pak. Ya, 2020 karena dia 7 gitu ya. Inventory-nya turnover-nya 7 dibanding 2019 4 ya. Days in inventory-nya nah lebih baik mana? Ya, artinya lebih baik 2019 atau 2020? 2020, Pak. 2020. Artinya butuh waktu 52 hari, 53 hari lah ya. 53 hari untuk menjualkan stoknya. Sedangkan 2019 itu ya butuh 92 hari. Ya artinya lebih cepat 2020 untuk menjualkan barang dagangan. Itu pun tergantung ya kan variabelnya. Variabelnya pertama apakah merek baru.
Ya kan, kalau merek yang sudah terkenal nggak sulit ya kan mencapai inventory turnover dan juga days inventory yang bagus. Ya, misalkan kalau kita mau jualkan produk rokok gitu kan, merek Sampurna gitu kan, merek Sampurna dengan merek yang baru launching, sulit mana kalau memasarkannya? Kalau inventory turnover dan days inventory-nya. Artinya produk baru sulit kan? Karena kan orang gitu ditawarkan, ini rokok apa? Katanya. Ya ketika dia nggak tahu ya rokok itu apa, ya nggak mau beli orang. Ya artinya kalau udah terkenal barangnya, ya maka lebih mudah jualnya. Kan gitu ya. Artinya inventory turnover dan juga days inventory ini juga tergantung dari variabel-variabelnya. Jadi apakah variabelnya reputasi produk ya, atau juga usia produk. Baik. Nah, sekarang kita lihat apply to inventory flow method in perpetual. Nah, jadi di sini sistem perpetual kita hitung. Nah, jadi dengan sistem perpetual itu adalah sistem apa ya? Sistem pencatatan persediaan ya, bukan sistem penilaian. Kalau tadi sistem penilaian kan bisa menggunakan FIFO, ya bisa menggunakan average. Nah, sedangkan sistem perpetual itu ini. Nah, jadi dengan sistem perpetual itu sajikanlah perusahaan dengan metode FIFO dan average dari data itu. Ya, kalau dia metode FIFO itu berarti yang pertama masuk dulu 10 unit 100 ya. Kalau misalkan jualnya 50 berarti 10 kali 100, 20 kali 110, kemudian juga 20 kali 120. Berarti yang pembelian tanggal 8 tanggal 24 bulan 8 sisa 20 karena dikeluarkan dulu 10 untuk mengeluarkan barang dagangan yang di awal. Nah itu. Nah itulah. Jadi makanya di sini dengan metode FIFO itu dia 20 kali 110. Ya 20 kali 110. Oke, kemudian ke harga Agustus, harga September. Jadi yang di awal dulu. Sementara sementara Oktober belum ya. Oktober terakhir gitu. Nah ini. Jadi dengan metode FIFO itu barang yang di awal ya. Barang yang di awal dihitung sebagai harga pokok jual. Silakan kalau ada yang mau diskusi, Bapak Ibu. Pak, mau tanya Pak. Ya, Pak. Yang tadi Bapak bahas yang realisasi nilai persediaan yang baru itu Pak, misalnya kita beli 100, ternyata sekarang harganya udah 90 gitu Pak. Ya, Itu ya. pencatatan kerugian atau keuntungannya itu di jurnal itu akunnya gimana ya Pak ya? Ya itu tadi. Jadi dampaknya ke harga pokok. Jadi harga pokoknya ke nilai persediaan akhirnya. Jadi kalau dia, nah dampaknya ke sini. Nggak kita catat ke jurnal ya Pak, yang nggak penyesuaian dia ya Pak? Ya boleh disesuaikan. Itu akun jurnal penyesuaiannya itu kira-kira apa ya Pak ya? Penurunan nilai persediaan. Jadi persediaannya dikredit nantinya. Jadi penurunan persediaan kan nanti masuk ke harga pokok, kan? Harga pokoknya bertambah di debit, ya penurunan nilai persediaan di debit, kreditnya inventory di kredit. Oh, Jadi baik Pak. penurunan nilai ya. Dan penurunan nilainya dampaknya ke sini, gitu ya. Understate atau juga overstate. Atau juga karena hilang, gitu kan? Karena hilang juga kita catat sebagai kerugian. Gitu kan? Pencurian juga disebabkan karena pencurian maka kerugian, penurunan nilai juga.
Nah, itu ya FIFO. Berikutnya metode average ya. Jadi metode average ya tinggal dirata-ratakan saja ya harganya. Jadi tidak memandang dia Januari apa ya, dalam hal ini nilai persediaan barang dagangan ya, harga jualnya ya 6233, sedangkan average 6202. Ya artinya apa? Harga pokok dengan metode FIFO lebih rendah dibanding dengan metode average ya. Nih. Nah sekarang kalau misalkan Bapak Ibu insight perusahaannya adalah perusahaan dagang, ya silakan cek aja di laporan keuangannya ya. Nah pakai metode mana? Gitu ya. Atau misalkan ada yang mau berminat meneliti pada perusahaan dagang di bursa efek ya, perusahaan terbuka ya, kira-kira pakai metode apa yang lebih banyak dominan di Indonesia. Nah, boleh aja diteliti gitu ya. Artinya motivasinya apa? Apakah kenapa perusahaan metode average atau kenapa perusahaan pakai metode FIFO gitu kan? Nah, coba aja nanti diobservasi perusahaan yang listing ya kalau mau nyusun tesis ya. Ya, analisa faktor-faktor pemilihan metode penilaian persediaan misalnya. Itu ada gitu ya, tinggal dibuka di www.idx. Ya. Nah, kemudian juga di sini kita lihat estimasi inventory ya. Jadi di situ dengan apa yang disebut dengan GPM, gross profit margin. Nah, jadi gross profit margin itu laba kotor ya. Jadi perhitungan laba kotornya di mana? Net sales dikurangi dengan estimate get profit, dapatlah estimate cost of goods sold. Atau net sales dikurangi cost of goods sold, dapatlah gross profit. Nah, itu ya. Itu aja tinggal dibalik. Jadi step yang pertama adalah net sales dikurangi gross profit, laba kotor. Laba kotor itu bagaimana cara menghitung laba kotor? Gross profit ini. Siapa bisa menjelaskan? Penjualan dikurang dengan HPP, Pak. Ya, penjualan dikurang HPP, itulah gross profit. Ya, beda dengan gross profit margin gitu ya. Ya, kalau dia gross profit margin, marginnya. Nah, gross profit itu penjualan sales dikurangi dengan cost of goods sold. Nah, kalau ingin mengetahui cost of goods sold, maka net sales dikurangi gross profit. Itu aja ya dibalik. Nah, selanjutnya langkah yang kedua ya cost of goods sold ya, cost of good available for sale, barang yang siap dijual. Nah, kalau dia barang yang siap dijual ini, dari mana hitungannya? Ini ada hubungan di topik kita sebelumnya ya. Di merchandise. Persediaan awal ditambah total pembelian, Pak, selama Ya. setahun. Persediaan barang dagangan awal beginning inventory ya kan ditambah net purchase. Total pembelian selama setahun. Ya, net purchase. Yaitu itulah disebut dengan cost of good available for sale. Harga pokok barang yang siap dijual. Nah, harga pokok barang yang siap dijual dikurangi dengan harga pokok penjualan, itu disebut dengan ya cost of ending inventory, harga pokok persediaan akhir. Nah, itu ya. Nah, jadi GPM itu inilah dia, Bapak Ibu ya. Perhitungan dari estimate cost of ending inventory 1 Januari ya net sales ya dikurangi dengan estimate gross profit ya dapatlah estimate cost of goods sold. Jadi nanti misalnya tolong estimasi harga pokok penjualan. Berapakah harga pokok penjualan? Ya rumusnya ini net sales dikurangi estimate gross profit. Langkah yang kedua, estimate ending inventory. Ya, estimate ending inventory, beginning inventory ditambah cost of goods purchase ya dikurangi dengan cost of goods sold. Ya, dapatlah ending inventory persediaan akhir. Ya. Nah ini kemudian juga retail inventory method ya. Jadi retail inventory method itu rumusnya goods available for sale
at retail dikurangi dengan net sales, itu dapatlah ending. Kalau ingin mencari cost to retail ratio, ya cost good available for sale ditambah good available for sale retail, dapatlah cost to retail. Ya, kalau misalnya menghitung estimate cost ending inventory at retail dikali dengan cost to retail ratio, dapatlah estimate cost ending inventory. Ya, kemudian ini soalnya diterapkan ya. Nah, jadi ilustrasi kan ya, it is not ya to take the physical inventory ya. Jadi ini belum dicek berdasarkan pada cek fisik atau juga stock of name. Diestimasi barang-barang tersebut adalah beginning inventory dengan metode at cost yang 14.000, dengan metode retail 21.500. Ya, barang pembeliannya 61.000, at retail 78.500. Ya, maka dalam hal ini ending inventory retailnya 30.000. Ya, 30.000 dari mana? Ya, good available for sale dikurangi net sales. Ya, cost of to retailnya dari mana? Ya, 75.000 dibagi dengan 100.000 ya, at cost dibagi dengan retail 75%. Estimate ending inventory-nya dari mana? Ya, 30.000 dikali 75.000 ya, 22.500. Nah, kemudian juga kita lihat metode LIFO. Nah, jadi metode LIFO ini kebalikannya dari metode FIFO. Ya, kebalikannya dari metode FIFO. Artinya apa? Perhitungan biaya adalah latest good. Ya, artinya barang yang terakhir masuk. Nah, jadi barang yang terakhir masuk itulah harga jual. Oke ya. Dan juga seldom ya, considered ya, jarang bahwasanya barang itu dihitung fisik secara aktual. Dan juga pengecualiannya adalah untuk pengecualian atas piles atau juga coal atau juga hay. Ya, artinya ada barang-barang tertentu yang nggak bisa memang kita hitung pakai metode LIFO ya. Nah, ini contohnya LIFO. Ini pembelian, ini persediaan barang dagangan awal, ini pembelian ya, totalnya 12.000. Hitunglah nilai persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya 1 Januari 10. Ya, tanggal 15 2.200 ya. Tanggal 24 ya 120 ya. Jadi 15 diambil yang dari 30. Ya, jadi 55.000. Harga pokoknya 7.000. Nah, harga pokoknya 7.000. Jadi berdasarkan hal tersebut ya dalam GAAP gitu ya, berdasarkan definisi dari persediaan tersebut gitu ya, antara GAAP dan IFRS gitu ya, bahwasanya definisi persediaan itu adalah terletak pada di tangan atau tidak di tangan, atau juga biasa atau tidak biasa di dalam penggunaannya, dan juga dalam proses produksinya dikategorikan sebagai work in process atau juga tidak. Nah, itu bedanya antara GAAP dan IFRS ya. Oke ya, itu persamaannya ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Ya, itulah ya, sekilas mengenai apa yang dikatakan dengan metode pencatatan ya dan metode penilaian persediaan ya. Jadi metode pencatatan itu dikenal ada perpetual method dan physical method ya. Sedangkan metode penilaian tadi itu ada metode FIFO ya, metode average, kemudian juga ada metode lower cost of the market, ada juga metode specific identification yang sudah kita lihat bagaimana bentuk-bentuk perhitungannya, dan juga perusahaan-perusahaan mana yang cenderung menerapkan ya, metode-metode tersebut, dan juga
dampaknya gitu ya, ke laporan keuangan satu, dan juga dampaknya ke apa ya, ke perpajakan. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan lagi. Ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu aja pertemuan kita kali ini. Nanti videonya saya share ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Malam, Pak. Malam, Prof. Terima kasih, Pak. Ya.